Bogor rame-rame juga ya. Apakah orang-orang Bogor se-invisible itu? Semuanya ulpi di naga hitam tiap hari atau gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi kali ini di part 2. Tadi di akhir part 1 kita udah dibilang nih, udah di-spill sama Torik. Katanya gue kenapa Kabinet Suara Cita tetap semangat sampai sekarang, karena gue waktu rapat online pertama nangis. Nah, itu emang benar. Gue mengakui bahwa ketika rapat online pertama memang gue nangis di depan layar waktu itu, dan teman-teman dari Suara Cita memang menyaksikan. Tapi kenapa gue emosional itu nggak terlepas dari salah satu menteri yang buat gue emang punya impact luar biasa banget buat Kabinet Suara Cita dan dunia perolahragaan IPB. Kenapa? Karena buat gue dia merupakan salah satu menteri yang dedikasinya itu sangat luar biasa buat dunia olahraga. Dari PPKU sampai sekarang semangatnya nggak hilang-hilang. Dan dia adalah menteri pertama yang nangis ketika waktu itu ada pengumuman bahwa IPB partially closed down dan segala kegiatan yang termasuk beberapa minggu atau beberapa hari setelah surat itu harusnya ada opening OMI, jadi harus ditunda. Oke, please welcome menteri pertama kita di sesi kedua, Mas Ridho Notonegoro. Halo Do. Halo Mas Wicak. Gimana kabar SKPM Do? Insya Allah baik, insya Allah. Masih baik. Ya, masih di SKPM ya sekarang ya? Insya Allah masih, tapi setengah-setengah lah. Setengah olahraga, apa di poli? setengah PM. Apa di poli nih? Itu kehidupan gue lah. Oke, Du. Tadi ya gue udah intro ya, Du. Bahwa kan lu jadi salah satu menteri yang emosional juga, Du. Ya, kita balik lagi nih, Du. Kita balik lagi kan. Gue ingat banget waktu itu kita lagi di SC ya. Gue waktu itu Maliki Yudi lagi ikut rapat kan ya sama pimpinan IPB waktu itu, dan gue juga lagi di Jakarta waktu itu, langsung balik. Dan malam-malam kita langsung kumpul bahas soal keputusan IPB yang partially closed down. Ya, benar. Dan kondisinya harusnya beberapa hari lagi itu opening OMI. Ya. Apa sih yang lu rasain waktu itu, Dok? Apa sih yang lu rasain banget waktu itu? Yang gue rasain banget yaitu sedih pasti ya. Makanya kenapa gue sampai nangis, ya memang benar gitu. Jadi ketika gue udah sayang sama sesuatu hal, ya ketika emang ada tantangan yang mengagetkan, istilahnya itu pada saat itu mengagetkan, ya tak terbendung gitulah, gitu istilahnya. Gimana ya, kita udah susah payah merancang dengan insya Allah baik gitu kan, terus segala sesuatu persiapannya sudah benar-benar kita matangkan, dan tinggal berapa hari lagi untuk opening yang istilahnya memberikan kado lah spesial buat Suara Cita dan teman-teman KMIPB. Ternyata semua itu harus tertunda lah istilahnya, harus tertunda. Dan di situ kayak ngerasa gue melihat teman-teman anak-anak BMKM Apro sih, maksudnya dari staf-staf gue, kemudian dari panitia OMI yang terus bekerja keras, dan di situ kayak gue nggak boleh biarkan ini kayak gini gitu, kita harus nyari jalan gimana caranya, ya makanya dari situ mungkin emosionalnya naik ya gitu kan. Naik ya. Gue paham banget ya. Gitu. Jadi kayak kita ngerasa punya tanggung jawab gitu kan sama orang-orang yang kita pimpin gitu kan, Du? Iya benar. Oke, sip, Du. Tapi kalau kita ngomongin OMI dulu, kita tadi udah dapat ya teman-teman KMIPB bahwa ya kalau misalnya gue bilang keputusan IPB itu juga keputusan yang bikin kita sekabinet shock mungkin ya, dan apa yang dirasain sama Mas Dodo di Apro juga dirasain sama menteri-menteri dan bahkan di level pimpinan juga pastinya. Tapi karena tadi kita punya semangat ya, Do ya, kita tetap punya hal yang mau kita perjuangkan, jadi kita nggak boleh kalah sama keadaan. Nah, ini dibuktikan banget sama yang dilakuin sama Apro. Malam hari ini kita habis forum komunikasi ya, Do ya, sama teman-teman Apro wilayah. Iya benar. Tentang OMI. Nah, bisa lo ceritain nggak sih, Do? Iya, dan ya mungkin ceritanya adalah kita baru banget ya menyelesaikan forum wilayah gitu terkait dengan plan-plan atau strategi bagaimana caranya OMI ke depan, dan juga bagaimana program olahraga bisa berjalan. Karena kan identiknya olahraga itu kan harus bertemu fisik ya. Benar. Kan? Nah makanya di sini kita mencoba memberikan contoh atau mencoba bergerak lah bersama-sama wilayah juga dan UKM komunitas juga agar ya tetap berjalan gitu. Dan untuk kelanjutan OMI nanti 1-2 minggu depan insya Allah kita bakal aliansi kembali bersama wilayah dan stakeholdernya
doain aja semoga keputusannya terbaik buat kita semua. Jadi lu bener-bener ngelibatin wilayah lah ya buat untuk keputusan OMI ini. Pasti karena pengunduran OMI juga kan kita mengundurkan pemundurannya adalah secara bersama-sama gitu. Makanya kita pun bagaimana ke depannya tetap bersama-sama gitu. Jadi ada nilai sportivitas lah di sana itu ya. Benar. Karena kan gue Luar juga biasa. dari anak komunikasi pengembangan masyarakat kan gitu. Jadi partisipatif lah. Wih, oke, siap. Ini keluar ya sekarang ada. Oke dong. Tapi tadi lu juga nyinggung tentang gimana kita nggak promosiin ya. Maksudnya kita tetap bikin anak teman-teman dari UKM, olahraga, terus dari wilayah buat tetap semangat untuk di bidang olahraga. Dan salah satunya yang udah lu bikin sama teman-teman dari APRO adalah talkshow olahraga inspiratif. Ya nggak sih? Benar. Ya, Nah, ini bisa lu ceritain nggak sih kenapa sih akhirnya teman-teman APRO kepikiran buat bikin TOI ini? Awalnya permulaannya itu simple ya. Jadi kita pengen mengenal lebih dalam lagi dengan kondisi wilayah, kemudian kondisi UKM dan komunitas gitu, dan juga mempromosikan tentunya, olahraga yang ada di PB ini loh gitu. Nah makanya dari situ gue mikirnya oh ya udah kita buat aja nih kayak sharing season seperti itulah istilahnya. Nah ternyata ketika kita coba-coba untuk target ke eksternal, maksudnya ke atlet nasional atau pelatih dan jajarannya, itu alhamdulillah gitu responnya sangat positif gitu, dan dari situ mulai muncul lagi nih kayak permintaan dari para KMIPB lah gitu untuk kita terus bergerak, dan dari situ ya ujung-ujungnya ya kita tetap akan berjalan gitu, dan sekarang alhamdulillah sampai episode 20 sih. Wih, udah episode 20 ya berarti. Luar biasa. Ini kan berarti sesuatu yang kalau nggak ada COVID mungkin nggak ada ya, Do ya. Gara-gara COVID nih kita jadi kepikiran buat bikin kayak gini. Apa gimana? Enggak juga sih, Jack, karena sebenarnya gini, target gua memang bukan hanya di ranah internal ya. Mungkin target awal gua memang rencananya itu memang minimal nasional gitu, yang kita bisa berbicara lah gitu. Dan pelayanan kita juga harus tetap dimaksimalkan gitu, entah membantu UKM ke support kejuaraan nasional dan daerah dan lain sebagainya gitu. Dan memang tujuan dari kita awal itu memang kalau bisa tuh go internasional gitu, kalau bisa. Amin. Bisa lah. Asal lu 2 periode dong kayaknya. Oke, tapi apa sih yang next? Mungkin sesi itu terakhir ya. Next yang mau dilakukan sama teman-teman APRO itu apa, dan ada pesan nggak sih yang mau sampaikan? Untuk semuanya. Mungkin simple ya. Jadi kita akan membuat beberapa program ke depan, yaitu ada IPB National E-Sport Championship, mungkin udah mulai dibuka besok tanggal 1. Dan juga selanjutnya kita bakal banyak banget sih sebenarnya yang bakal kita lakuin gitu, Cak. Tetap sibuk ya? Iya, insya Allah. Dan ya karena gue pikir ya kita nggak bisa nih sebagai pemuda terus berdiam diri kemudian dan lain sebagainya gitu. Kita harus memberikan share ilmu olahraga terbaik lah, kemudian motivasi untuk pentingnya olahraga dan lain sebagainya gitu. Nah makanya di sini ke depan kita juga akan ada peluncuran platform insya Allah. Jadi IPB Sport and Health Center. Nah di situ nanti banyak banyak indikatornya, banyak program dan lain sebagainya. Jadi tungguin aja di Instagram kita. Luar biasa. Ada IPB Sport and Health Center yang bakal dikeluarkan, dan di part 2 ini emang selain Mas Dodo ya, ada juga menteri-menteri yang emang punya dedikasi di bidangnya udah sejak lama. Kayak misalnya Dodo ini kan memang udah dari PKU ya, Do ya, kayaknya di bidang olahraga ya, Do ya? Iya, alhamdulillahnya konstan. Alhamdulillah. Nah, Do, menteri setelah ini, Do, yang bakal ngomong juga menteri yang punya concern yang luar biasa, tapi di bidang yang beda, di bidang PSDM. Mantap. Ini dia dari PSDM, udah kayaknya jiwanya udah PSDM banget nih. Memang kalau gue kayaknya yang gue tahu ya, mungkin orangnya kalau ketemu ngobrol sama orang nih dia langsung kepikiran, wah ini harus adalah sumber daya yang harus gue kembangkan. Benar. Please welcome Atul. Halo Tul. Halo Pak Pres. Halo, gimana kabar Makassar Tul? Zona merah. Zona merah ya, masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oke, tadi kita udah ngedengerin tuh tadi soal dedikasi Dodo di bidang dunia olahraga. Nah, lu kan juga salah satu menteri yang
emang di PSDM apa dari dulunya di PSDM ya tuh ya? Oke, dari PPKU, dari Dari PPKU. PPKU udah di PSDM juga ya. Nah, Nah, lu ngelihatnya sekarang gara-gara pandemi COVID dengan dulu mungkin lu compare waktu lu PPKU dan sebelum COVID ya, apa sih yang paling beda di dunia PSDM? ya, kalau mungkin ya kita kemarin ya perbedaan secara mencolok yaitu dari segi konsep pelatihan ya. Hmm. Paling kalau untuk kan sebenarnya kalau untuk pelatihan itu kita lebih prefer dan lebih baiknya itu ketemu langsung karena memang secara teknis kita harus lebih banyak diskusi bareng, terus kita harus tatap muka, praktek langsung dan berdiskusi sama teman-teman lain gitu. Ini memang itu bedanya gitu. Sedangkan online ini memang terbatas ya dengan pandemi corona banyak banget terbatasnya dari ini juga jadi kebingungan kita gitu. Gimana nih untuk konsep pelatihan yang tepat gitu untuk soft skill maupun karir yang sesuai dengan output yang pengen dicapai itu kita masih pikirkan gitu. Jadi tantangan kita juga gitu. Jadi emang sangat-sangat kondisinya buat sekarang PSDM bisa dibilang ideal atau enggak lu menurut lu tuh? Nggak bisa ketemuan kayak gini nih buat pengembangan sumber daya mahasiswa. Iya, sebenarnya kalau ideal-ideal aja sih karena memang lebih banyak diskusi ya mungkin paling metodenya beda gitu yang awalnya offline terus juga medianya sekarang media online gitu. Jadi lebih fleksibel sih. Mau kapanpun diskusi, mau kapanpun saling berbagi, sharing dan Jadi sebagainya bisa. di online gitu. Nah, tadi kalau misalnya Dodo tuh punya forum olahraga tuh, ada nggak sih Nah, forum yang sejenis mungkin yang menyatukan PSDM sama wilayah-wilayah? ya benar banget ada forum PSDM. Jadi kita di situ tempatnya saling berbagi juga sharing terkait masalah kondisi SDM, pengembangan SDM di setiap fakultas. Terus kita juga sama-sama fakultas di forum PSDM itu kita menyusun kurikulum gitu. Kurikulum untuk Ormawa nantinya, baik itu bidang kepemimpinan dan juga bidang kewirausahaan gitu. Nanti kita kejar juga nih bakal ada kurikulum panduan karir yang insya Allah kita bakal garap juga gitu, khususnya di professional employee. Oh berarti memang intinya teman-teman PSDM sekarang juga selain nyiapin webinar atau mungkin pelatihan, sekarang lagi nyiapin sesuatu yang bisa jadi warisan itu, jadi legacy buat pengembangan sumber daya mahasiswa selanjutnya. Ya benar banget. Ada Oh, banyak sih insya Allah kita naruh legacy buat tahun depan gitu. Bahkan ada apa aja nanti, tuh yang di rencana lu sekarang? oke, kalau itu ada program baru ya, insya Allah bakal ada 2 program baru. Yaitu pertama ada Bian itu Biang Entrepreneur and Dreamer, insya Allah itu bakal ada program kewirausahaan, pelatihan, sistem mentoring, dan insya Allah kita ini pengennya kerjasama dengan HA untuk mentoringnya gitu. Jadi dan atau juga selain HA kita bisa kerjasama sama komunitas lain. Terus ada Open juga ya, berarti open ya buat komunitas yang open, mungkin lagi dengerin bisa uh, langsung mengajukan ke Atul ya. iya maksudnya bilang kewirausahaan gitu. Terus ada skill booster, nah itu lebih kepada karir juga. Jadi kita sekalian ini adain apa namanya webinar gitu, talk show dan juga pelatihan karir di bidang umum dan juga nanti kita bakal kolaborasi sih sama fakultas gitu terkait masalah karir juga di tiap fakultas nanti kita adain roadshow gitu. Oke. Nah Gitu. itu tadi sesuatu yang legacy ya, sesuatu yang bisa dibilang create baru dari lu. Nah sekarang ada satu proker, bukan proker PSDM sih sebenarnya, tapi jadi bagian tanggung jawab PSDM juga. Dan Betul. ini proker yang udah lama, MPKMB. BGMB. Apa kabar Iya. MPKMB tuh? Ya kalau apa kabar ya Online nih, baik-baik jadi aja. ada komdis online sekarang apa gimana? Iya, evaluan online ya. Evaluasi online, oke. Iya. Jadi Gimana tuh MPKMB sekarang? kalau yang PGMB sekarang ya mungkin ini semua ngerasain ya di setiap kampus dan juga khususnya panitia-panitia yang ada gitu. Apa namanya? Kondisinya ya memang banyak perubahan yang dulunya tuh formasi kita kan IPB kalau di PGMB jualannya adalah apa aksi sama salah satunya juga formasi gitu ya. Kita lebih jual ke situ juga dan ternyata sekarang itu mungkin metodenya beda gitu. Buat formasi online ya itu masih dipikir-pikir lah bisa atau enggak ya. Itu perubahan-perubahannya banyak banget dan juga memang kendalanya ya Kemendikbud baru banget ngeluarin panduan secara nasional gitu terkait MPKMB secara daring. Nah makanya dari panitia juga agak telat persiapannya gitu dalam segi teknik, dalam segi konsep dan sebagainya. Karena memang Kemendikbud juga baru mengeluarkan itu gitu terlambat. Jadi kita juga agak
telat juga untuk mempersiapkan. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah running banget nih, udah kurang lebih 2 bulan ya insya Allah di PKMB dengan nuansa baru lah gitu, beda dari sebelum-sebelumnya gitu. Berarti COVID-19 ini tidak menghentikan peran teman-teman PSDM dan juga para panitia PKMB untuk tetap melakukan tugasnya. Iya, oke. Oke, luar biasa. Thank you, Tul. Oke. Nah, Tul, tadi Dodo udah, dia dari PPKU APRO. Terus kemudian juga Atul dari PPKU ya, Tul, PSDM. PSD, ya benar. Nah, ini juga ada salah satu menteri tuh setelah lu. Ini sama nih, part 2 memang khusus buat orang-orang yang emang legend di bidangnya. Kalau yang setelah ini, yang unik, ini unik part 2. Yang setelah ini tuh legend di bidang Bogor. Jadi anak-anak kampus-kampus lain selain IPB, ini juga udah pada tahu soal namanya dia. Dan dedikasinya dia tentang kebijakan daerah, khususnya daerah Bogor itu sebagai putra daerah juga itu luar biasa. Kalau wali kota ya? Ya, kayaknya mencalon wali kota nih. Dan pokoknya yang bisa mengalahkan dedikasinya dia terhadap Bogor ya mungkin Mobile Legend. Iya, selanjutnya kepada Andras. Bagaimana Andras? Halo, Andras sudah hadir. Halo. Oh, halo Andras. Apa kabar? Halo Cak. Alhamdulillah baik. Nah, pendapat lu soal hero baru yang bisa berubah jadi naga hitam apa Andras? Pendapat saya soal hero itu kayaknya terlalu overpower ya Cak, karena nggak bisa disentuh ketika jadi naga. Oh iya, dia invisible banget kayak waktu jadi naga, nggak bisa kena skill ya. Nah itu benar, bakal jadi ancaman baru tuh di Line of Dawn. Nah tapi kan dari si Gatot Kaca juga ada perubahan nih Andras. Dari analisis lu gimana Andras soal ada update patch baru ini? Kalau update patch baru ini emang lebih ke arah memperkuat hero-hero tank ya. Jadi kecuali mungkin Gatot Kaca yang dirubah ke fighter karena dia sekarang jadi lebih lemah kelihatannya. Waduh. Jadi mungkin lebih pergeseran ke arah sana. Oke, ini berarti emang daya analisis Andras kuat banget teman-teman. Nah sekarang tentang Bogor Andras. Kalau lu lihat Bogor gimana Andras? Apakah udah seperti naganya hero baru ini atau kayak gimana dari COVID? Karena gue lihat ternyata Bogor rame-rame juga ya. Apakah orang-orang Bogor se-invisible itu? Semuanya ulti jadi naga hitam tiap hari atau gimana? Ya, kalau dari Bogor sendiri kan sekarang kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka. Jadi memang masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Cuma di sini memang Pemda setempat menghimbau secara masif mungkin ya mengenai protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Jadi mungkin masyarakat semakin produktif, tapi di sisi lain tetap aman dari COVID. Emang semakin ramai sih sekarang. Oke, benar ya. Nah, oke, tapi lu bisa menganalisis gini karena lu udah berapa tahun sih Andras di Kementerian Kebijakan Daerah? Udah sekitar 3 tahun sama ini berarti. 3 tahun, berarti lu start dari mana? PPKU atau fakultas lu? Dari tingkat 2. Dari tingkat 2 ya, lu dari kebijakan daerah. Nah, Dras, kalau kita ngomongin nih soal tadi ya kan olahraga kedampak, terus PSDM kedampak. Nah, kalau untuk di segi kebijakan daerah, Dras, yang ibaratnya kan dulu sering ngumpul ya sama teman-teman dari kampus-kampus Bogor lainnya. Sekarang jadi gimana Dras? Masih sering ngumpul nggak? Nah, itu sih karena adanya pandemi ini, jadi perkumpulan-perkumpulan kayak gitu, diskursus kayak gitu jadi mulai berkurang. Utamanya karena adanya COVID ini, kita semua jadi nggak bisa berdiskusi langsung sama pemerintah daerah gitu, buat merumuskan hal-hal yang baik bersama. Itu sih yang jadi, jadi hal yang disayangkan gitu dengan adanya pandemi ini. Tapi kita tetap, alhamdulillah waktu itu sempat diskusi online ya, Dras, dengan Pak Bima Arya. Ya, alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan buat diskusi online ya, minimal tuh bisa menggantikan lah, walaupun memang nggak seintens ketika bisa bertemu langsung. Iya benar, kayak feelingnya beda aja gitu ya. Nah tapi buat ke depan apa yang bisa kita expect dari Kementerian Kebijakan Daerah yang dipimpin sama lu? Kalau untuk ke depan sendiri, insya Allah kita sedang coba mengikhtiarkan buat bikin diskusi online juga, tapi yang bukan live Instagram ya. Jadi di sini mahasiswa ataupun audiens lainnya itu bisa mengetahui langsung, bisa bertanya bisa berinteraksi langsung, juga berarti ya. Bisa berinteraksi juga, bisa istilahnya lebih aktif dalam forum tersebut. Istilahnya ya semacam webinar gitu lah, diskusi online bersama pemerintah daerah setempat. Harapannya itu bisa seenggaknya mungkin menggantikan peran kita sebagai mahasiswa gitu, khususnya
buat sama-sama mengawal Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ini. Oke Ndras, bicara tentang mengawal Kota Bogor. Saat ini gue tahu nih banyak dari teman-teman kita yang mungkin masih ada di daerah, ya kan? Kayak gue kemarin dari Bali ya, atau siapa lagi yang dari daerah lain yang pengen cepat balik ke Bogor. Ada pesan gak sih Ndras buat teman-teman kita yang mau pergi ke Bogor nih, apa yang harus mereka persiapkan? Ya, buat teman-teman yang sedang ada rencana buat ke Bogor, paling pesannya coba dipatuhi aja gitu ya, yang jadi yang jadi himbauan dari pemerintah. Dan juga semoga juga teman-teman ketika memang kembali ke Bogor memang sangat penting gitu kepentingannya, jangan sampai malah membahayakan diri teman-teman sendiri. Membahayakan diri sendiri dan orang lain juga pastinya ya. Ya, karena takutnya kan kita jadi OTG dan kita mungkin nggak tahu ya sama kondisi itu, jadi itu yang berbahaya. Oke, siap. Terima kasih Andras. Itu berarti update terkini dari analisa seorang Andras soal hero baru di ML dan juga soal kebijakan daerah di Bogor. Satu lagi, untuk part 2 ini adalah menteri yang juga emang punya dedikasi terhadap lingkungan hidup. Dia menteri yang juga hadir dari fakultas yang memang terkenal dengan jiwa lingkungannya, cita-citanya terhadap lingkungan. Dari PPKU gue ketemu dia juga udah jadi kepala departemen LH BPPKU waktu itu. Orang Bekasi asli, dia juga sering pakai baju hijau, bukan karena cinta lingkungan, tapi emang karena omda Kemsi. Ya, silakan Miftah. Halo, Cak. Halo, Kak Mif. Lagi di Bekasi, Mif? Iya nih, Cak. Alhamdulillah. Gimana, Mif, kabar Bekasi? Katanya ini udah buka. Ya, Bekasi makin rame sekarang ya. Udah mulai beraktivitas normal lagi. Jadi udah pada keluar rumah sih. Udah pada ke mall juga. Oh, oke, Mif. Nah, kalau misalnya lu tadi kan udah gue buka ya. Tadi kan kita lihat nih orang-orang yang emang punya dedikasi di part 2 ini. Emang orang-orang yang udah punya dedikasi sama bidangnya dari dulu. Nah, buat lu Mif soal lingkungan hidup, kenapa sih lu dulu tertarik buat jadi orang yang tergerak di bidang lingkungan? Ada sebab apa? Karena mungkin ada kesukaan tersendiri ya awalnya, Cak ya. Ketika gue ngeliat atau pergi ke suatu lingkungan yang memang masih asri atau semacamnya, itu gue ngerasa nyaman dan tenang gitu di sana. Dan gue berpikir bahwa itu membuat kita nyaman gitu kehidupan kita. Maka udah sepatutnya sih gitu. Setiap orang itu punya kepedulian untuk menjaga lingkungan gitu. Jadi dari sana mungkin akhirnya muncul dalam diri gue untuk mau aktif lebih di dalam dunia lingkungan hidup kayak gitu. Dan itu yang kemudian mendorong lu tetap jadi menteri lingkungan hidup juga, meskipun lagi sedang menempuh pendidikan S2. Iya, benar, Cak. Iya, jadi teman-teman semua, KM IPB, Miftah adalah salah satu menteri ini yang tetap punya dedikasi tinggi terhadap pendidikannya juga, dan tetap keren. Jadi sekarang lancar nih kuliah S2-nya. Iya, kalau lancar Cak. Alhamdulillah masih online juga ya, sama ngikutin yang juga lainnya juga. Oke, nah terus kan lu tetap S2 nih, Mif. Lanjut kuliah nih S2. Terus ada juga kegiatan LH. Nah, kegiatan LH ini kan kita lagi terkenal banget nih. Green Campus IPB 2020 ya kan? Dan katanya orang-orang bersyukur, wah bener nih IPB Green Campus 2020 soal motor di kampus dan lain-lain. Nah, menurut lu gimana sih Mif tentang Green Campus ini? Iya, kalau menurut gue Green Campus itu memang suatu mimpi besar ya, Cak ya. Target capaian kampus yang kita tuh mahasiswa punya peran besar banget di dalamnya, karena kita mahasiswa tuh sebagai komunitas atau komponen terbesar kan dengan jumlah terbanyak di kampus. Jadi memang kebijakan Green Campus itu terkait banget sih sama sifat mahasiswa yang ada di dalamnya. Jadi lu setuju nih, Mef, kalau IPB Green Campus 2020 tercapai gara-gara COVID? Kalau dari segi de facto mungkin aja kayak faktanya gitu ya. Dengan polusi yang mungkin berkurang, sampah yang berkurang drastis banget, tercapai mungkin ya Green Campus 2020. Tapi kalau setelah semua ini hilang, kayaknya bakal balik lagi. Balik lagi ya. Nah, upaya apa sih yang udah dilakuin sama teman-teman LH nih? Jadi biar tadi kan kalau lu khawatir kan kalau misalnya sekarang nih bersih nih, tapi ntar kalau mahasiswa balik lagi juga sama-sama aja lagi gitu kan. Nah, upaya apa sih yang udah dilakuin sama teman-teman LH Suara Cita nih buat
ngasih edukasi mungkin atau merubah kebiasaan ini? Iya, dari sana kan karena memang kondisi kita yang saat ini nggak bisa ketemu langsung ya, Cak. Jadi semua kegiatan juga dilaksanakan secara daring. Nah, tapi meskipun dari sana kita dari LH tuh berpikir bahwa membangun kepedulian lingkungan tuh bisa dibangun juga nggak tanpa harus beraktivitas langsung di kampus kayak gitu. Jadi akhirnya kita memfokuskan program-programnya untuk di media sosial yang nanti output akhirnya adalah terbangunnya kepedulian lingkungan tiap mahasiswa tanpa harus beraktivitas di kampus kayak gitu. Jadi kepedulian lingkungan itu mulai terbangun meskipun mereka di rumah. Termasuk ngelakuin webinar-webinar soal krisis iklim kemarin ya? Ya benar. Jadi nanti dari webinar itu harapannya semakin terbuka wawasan lingkungannya dan semakin terbangun kepeduliannya. Akhirnya nanti saat udah beraktivitas normal, saat udah kembali ke kampus, kebiasaan untuk kepedulian lingkungan itu tetap ada gitu. Oke, luar biasa banget. Thank you, Mif. Tadi itu mungkin buat kita semua ya. Jadi intinya yang pengen disampaikan Miftah di sini adalah sama mirip kayak Zahir tadi, bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin pengabdian, itu nggak cuma di kampus doang. LH tuh nggak cuma di kampus doang, tapi sekarang pun di rumah, kita juga harus bisa nerapin prinsip-prinsip hidup secara hijau, terus kemudian juga pengabdian ke lingkungan kita. Itu adalah menteri terakhir yang ngomongin soal bidangnya mereka udah sejak PPKU. Tapi itu bukan terakhir di sesi ini. Di part 2 ada menteri terakhir, ini spesial. Kalau yang lain dari PPKU, kalau bukan menteri, kalau direktur yang satu ini sudah memulai karirnya sebagai di bidangnya di Risbang dari semenjak milih perguruan tinggi dan milih jurusan. Karena dia jurusan statistika. Gitu. Jadi yang lain PPKU dia udah mulai start duluan buat di bidangnya. Halo Mail. Halo Bang Wical. Oke, Mail dari Biro Risbang. Betul. Departemen apa, Il? Statistika, Bang. Statistika. Risbang dengan statistika. Udah sesuatu yang ibaratnya melekat banget ya, Il ya? Iya, betul. Insya Allah. Tapi lu dulu milih statistika emang karena pengen masuk BMKM Risbang atau gimana, Il? Atau kebalik? Kayaknya gitu sih, Bang. Dulu, wah ini keren nih di BMKM IPB ada Risbang nih. Masuk statistika gitu. Wah, gitu keren banget emang dedikasinya nih. Mail ini lagi hobi bikin meme, teman-teman. Meme kalau bahasa ngomongnya. Nah, kemarin meme yang dibuat sama Mail ini lucu. Kenapa? Karena ngebandingin ada dua buku yang satu tebel, buku yang satu tipis, dan buku yang tebel ini katanya kerjaan Risbang kalau ada COVID. Emang iya, kerjaan lu jadi makin banyak gara-gara COVID-19 ini? Iya Bang, alhamdulillah nih selama pandemi ini selain kita ambil sudut pandang ini sebuah musibah, sebuah tantangan, bisa jadi kalau dari Risbang bisa ngelihatnya ini sebagai sebuah peluang gitu. Jadi dari selama pandemi ini produktivitas Risbang sendiri itu naik pesat gitu. Jadi selama pandemi kita udah ngehasilin 5 survei yang sudah kita laksanakan gitu. Udah 5 survei? Iya. Berarti Bang, dalam kurun waktu berapa bulan dulu, Il? Berarti kan kita mulai dari akhir Maret ya, awal Maret April. Ya, April. Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan 5 survei ya, wow luar biasa. Dan survei terakhir berapa respondennya, Il? Alhamdulillah ada 4.600-an. Wow. Itu ngolah datanya gampang nggak? Di sana itu sih Bang, kita di survei terakhir itu kan banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa juga ya. Kita bisa lihat gitu apa kondisi di mahasiswa tuh mulai dari yang ya dengan adanya pandemi ini masih seneng-seneng, ada yang lucu kejadiannya, ada juga yang kayak kondisinya tuh benar-benar terdampak banget gitu. Kita ngerasain juga gitu. Oke, jadi ada banyak hal menarik yang lu temukan karena survei ini, Il. Boleh lu sharing nggak, Il? Dari 5 survei yang udah lu lakuin, hal paling menarik yang lu temuin selama ngolah data atau kemudian ngebaca respon dari teman-teman mahasiswa apa sih? Ada banyak kejadian lucu sih Bang, kayak yang dikutip-kutip itu ya. Contohnya. Contohnya apa ya? Kayak misal ada kejadian kayak misal mahasiswa harus kuliah sampai malam gitu, sampai jam 10 ke atas juga masih harus kuliah, itu juga kita temuin juga gitu Bang. Dan
akhirnya data-data dari Risbank ini hasilnya kemana sih? Kan kayak kita berpikir kan selama ini kayak Risbank kerjanya selain survei, terus apa gitu. Jadi Oke. data-data lu dipakai buat apa sih pada akhirnya? Hasil survei yang dilakuin Risbank ini alhamdulillah udah dijadiin bahan pertimbangan berbagai hal gitu Bang. Misalnya nih di awal kita ngelakuin survei kesiapan pembelajaran jarak jauh gitu. Kita kolaborasi sama Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital DSITD itu buat mempersiapkan kuliah online gitu. Terus selain itu beberapa survei yang kita lakuin juga udah dipakai buat dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa dan Kementerian Kebijakan Kampus buat sebagai bahan itu ya, buat pemerkuat argumen kita ketika menyampaikan audiensi ke pihak rektorat gitu Bang. Oke. Ciri khas kita banget tuh audiensi bawa data gitu kan. Datanya dari siapa? Dari lu gitu ya. Nah, berarti kan ini kita udah makin aware sama the importance of data atau kita mulai manfaatin yang namanya big data di KMIPB. Nah, ada message nggak sih yang mau lu sampaikan mungkin ke teman-teman kepada KMIPB nih tentang kenapa sih punya data audiensi berbasis data itu satu hal yang penting buat lu sebagai orang yang pemerhati data banget ya. Oke. Kalau dari situ, gue ingat sebuah perkataan dari William Edward Deming ya Bang. Siapa tuh? Dia tuh tokoh statistisi dari Amerika gitu. Dia bilang gini. Dia bilang gimana? Without data, you are just another person with an opinion. Ya, lu tanpa data tuh, ya udah lu kayak ngomong doang gitu. Jadi itu pentingnya data sebagai penguat kita gitu. Jadi biar kita nggak ngomong doang gitu ya? Nah, betul Bang. Oke, luar biasa. Itu tadi perkataan dari salah satu pakar statistika. Dan itu yang Mail amini ya Ilya, dan itu alhamdulillah jadi spirit bersama kita di BEM KMIPB, Kabinet Suara Kita. Jadi kita nggak cuma sekedar ngomong, tapi kita memastikan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, itu berbasiskan fakta dan juga data yang kita temukan di lapangan. Oke, terima kasih banyak Mail yang udah memilih statistika karena ingin masuk Risbank. Tadi di sesi part 2 ini menarik banget teman-teman buat gua personally karena mereka yang tadi gua temuin adalah orang-orang yang emang punya dedikasi yang tinggi di bidangnya masing-masing. Dan gue yakin beberapa dari kalian sampai di titik ini di part 2 masih menunggu-nunggu mungkin menteri-menteri, kok ada menteri-menteri yang gue idolakan tapi belum muncul gitu. Karena memang nanti di part ketiga ini bakal ada menteri-menteri yang terkenal sekarang, ada menteri-menteri juga yang masih muda, ada juga menteri yang udah tua tapi tetap punya jiwa semangat yang menggebu-gebu, jadi masih siap untuk melayani pelayanan mahasiswa, temannya Faras, dan itu nanti bakal ada di part 3. Sekarang kita cukupin dulu buat part 2. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan sampai di akhir sesi part 2 ini. Kita ketemu lagi di part 3. See you in part 3.